warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, di era teknologi yang terus berkembang saat ini, kebutuhan terhadap informasi tentunya semakin meningkat tajam. Pemenuhan informasi bahkan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia modern seperti saat ini. Derasnya arus informasi tak terbatas yang berasal dari berbagai sumber, tentunya memiliki tantangan tersendiri, salah satunya yaitu berita bohong atau hoax. Saat ini di Indonesia kita kerap menemukan informasi hoax yang tersebar di setiap sudut kehidupan sosial masyarakat. Tentunya sebagai manusia banyak sekali kerugian yang kita dapatkan akibat fenomena berita yang tidak benar ini. Mulai dari penipuan hingga perpecahan antar masyarakat ataupun umat beragama. Terdapat pula beberapa motif yang ada di balik informasi hoax. Mulai dari mencari keuntungan pribadi atau golongan hingga kepentingan politik atau kekuasaan. Pemirsa, fenomena hoax jelas sangat berbahaya di Indonesia karena erat kaitannya dengan kesatuan dan persatuan warga negaranya. Disinilah ketelitian dan kehati-hatian diperlukan dalam menerima informasi. Terkait hal tersebut, pada episode kali ini kita akan membahas perihal tabayun dan belajar dari bagaimana Rasulullah bertabayun dan menjaring informasi. Iya, Kokolim, tadi kita sudah melihat Viti terkait fenomena hoax yang luar biasa memprihatinkan ya. Tadi dikatakan ketika menyikapi fenomena hoax kita harus mengecek keberadaan info itu benar atau tidak, atau dalam bahasa lain tabayun. Bagaimana caranya di era seperti sekarang ini untuk mencari kebenaran atau tabayun? Hoax itu kan bahasa ngetren kita sekarang kan. Kalau bahasa Arab itu bisa dikatakan fitnah dan kazib, berbohong. Itu betul sama gak? ya? Hoax itu bahasa ngetrennya. Jadi menyampaikan suatu berita yang tidak ada dasarnya. Makanya orang Islam itu harus tabayun. Tabayun itu artinya cek dan recheck, cross check, meneliti. Jadi penelitian terhadap suatu kebenaran dari sebuah berita itu namanya tabayun. Oke. Bagaimana sih kita mesti belajar tabayun itu? Karena Quran sudah membimbing kita. Ada di Quran. Quran itu subhanallah ya. Pertama surat Al-Isra di dalam Al-Quran Allah jelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Kuturunkan Quran itu sebagai rahmat dan obat dari segala macamnya. Solusi dari segala macam persoalan. Ada dalam Lalu di Al-Quran. dalam Al-Quran surah Al-Isra di ayat yang lain Allah jelaskan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam. Quran ini benar-benar sungguh-sungguh membimbingkannya kepada jalan yang lurus. Jadi kata Allah apa? Di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu Allah bimbing kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman. Kata hai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasik, apabila datang kepada kalian seorang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu orang yang merusak. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi, fasik ini adalah orang yang suka berbohong. Fasik itu orang yang tidak mentaati Allah, bisa dikatakan fasik. Selalu berbuat maksiat bisa dikatakan fasik. Ya kan? Iman lain lagi. Iman itu tasdiqum biqalbi wa qaulun bilisan wa amalun bil arkan. Yang dikatakan beriman itu adalah dia yakin dalam hati, dia ucapkan dengan lisan, dia buktikan dengan amal perbuatan. Lisan, hati sama perbuatan itu seimbang, itu beriman. Nyambung semuanya ya. Tapi kalau hatinya sama lisannya nggak nyambung, lisan mengatakan iya, tapi hatinya tidak, itu namanya apa? Munafik. Oke. Ya kan? Orang munafik itu sudah pasti fasik. Dalam Al-Quran Allah jelaskan innal munafikina humul fasikun. Orang-orang munafik itu fasik kata Allah. Nah itu beriman. Nah puasa sekarang ini kan tuh orang yang beriman kan? Betul nggak? Makanya kalau ketemu ada orang Islam dia nggak puasa, betul kan? Jadi orang Islam namanya Muslim, orang beriman namanya mukmin. Islam belum tentu mukmin. Orang yang beragama Islam belum tentu dia beriman. Tapi orang yang beriman sudah pasti beragama Islam, kan begitu? Bulan puasa yang Allah panggil orang yang beriman. Jadi kalau ayo ketemu orang Islam nih laki-laki si jasmani nggak puasa, jangan tegur yuk.
Ih, ngakunya Islam tapi tak sembahyang, ngakunya iman tapi tak puasa, ada apa denganmu? Ada lagunya ya. Jangan ditegur. Oke. Betul dia Islam, dia tidak puasa, dia berarti belum beriman. Karena puasa untuk orang yang beriman. Kenapa nggak boleh ditegur kok? Ya, maksudnya dia kan betul muslim, tapi Oke. kalau dia nggak puasa dia belum beriman. Oke, Karena puasa untuk itu orang yang bedanya ya, beriman. beriman. Itu Baik. fasik ya. Jadi apabila datang kalian seorang fasik, binabain membawa sebuah berita, sebuah isu, kata Allah, fatabayyanu. Kalian tidak boleh langsung percaya, tapi harus cek dan recheck. Kalian harus cross check. Cara cross check Tujuannya kenapa? Yang Allah takut itu adalah antusibu qauman bijahalah. Takut kalau kalian nggak cross check terlebih dahulu, kalian itu menimpakan bahaya kepada seseorang dengan kebodohan, kata Allah. Jadi menimpa suatu masalah, suatu bahaya, tapi tidak dengan ilmu, tidak dengan terbukti dengan kebenaran. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian itu suatu hari akan menyesal. Nyesal itu selalu di kemudian. Belakangan ya. Belakangan. Kalau depan namanya pendaftaran. bener, sepakat. Nah, gimana cara ngeceknya? Bagaimana? Bagaimana cara cek dan Ya. recheck tadi? Makanya Islam itu tadi mengajarkan kita mesti cek dan recheck, ya kan? Cek dan recheck itu berbagai banyak, Oke. banyak. Tergantung apa dulu yang beritanya, ya kan? Sekarang ini kan alat-alat forensik itu buat ngecek itu selalu banyak ya. Terutama kita tuh kalau mendengar suatu berita jangan langsung kita sebarkan. Terima dulu, perhatikan, pertanyakan. Seperti Koko tuh punya jamaah. Koko tuh punya jamaah. Jamaah Koko dengarkan baik-baik nih Ayu ya. Dengarkan baik-baik ya. Ya masih hidup ya. Masih ya. Dengarkan baik-baik. Koko punya jamaah. Dia ini pengen pakai jilbab Tapi seperti Ayu. Tetapi ibunya nggak setuju. Kata bapaknya, kata ibunya, kamu kalau pakai jilbab saya anggap kamu anak durhaka. Tapi dia pengen pakai jilbab. Ayu lebih setuju mana? Lebih setuju dia taat kepada orang tuanya atau lebih dia harus pakai jilbab? Kan Taat pakai jilbab kepada itu Allah. perintah Allah kan? Lebih mendahulukan perintah Allah, perintah orang tuanya. perintah Allah. Jadi tetap pakai jilbab. Tetap pakai jilbab. Orang tuanya nggak setuju loh. Durhaka juga ya kalau ini tidak setuju atau menentang keinginan orang Dia tua. Jadi harusnya gimana nih? Kok? Seharusnya sesuatu perintah orang tua kalau sudah melanggar perintah Allah nggak perlu ditaati. Oke. Kalau perintah orang tua, perintahnya melanggar perintahnya Allah, itu nggak perlu ditaati. Tapi kalau Baik. perintahnya nggak melanggar perintah itu harus taati. Dia harus taat kepada orang tuanya. Itu yang Kenapa, harus- Ayu? Kenapa? Karena jamaah yang memakai jilbab ini dia laki-laki. Oh, itu nggak boleh kok. Berarti belum cross check dong. Tabayun. Oke, tabayun, baiklah. Tabayun, tanya jamaah Koko ini laki-laki apa perempuan? Gitu dong Iya. Ayu. Nah, kok kalau yang ini saya harus nanya buat mewakili pemirsa karena Boleh. nanti usai jeda rekan saya Terry Putri sudah menyiapkan sesuatu. Terry, ada apa yang dibawa Terry? Hoax ya, ini beneran yang disiapkan ini adalah rezeki insya Allah gitu ya, rezeki Ramadan. Ada hadiah uang 1 juta rupiah untuk 2 orang. Waduh, jadi siap-siap untuk telepon ke sini di Geprek Bensu bagi berkah. Nah, tapi setelah ini sabar. Kalau sabar itu pahalanya nambah loh. Setelah ini ya.